Halo teman-teman, sore hari ini saya akan mempresentasikan tentang materi ujian saya yang berjudul Genetika Mikroorganisme. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya adalah Laura Elizabeth Pandiangan, NIM 2019-51120, oleh dosen pengampu Ibu Rini Yanuarti. Genetika mikroorganisme. Apakah itu genetika mikroorganisme? Bagaimanakah struktur DNA-nya? Bagaimana proses replikasi, transkripsi, dan translasi? Lalu, apakah yang dimaksud dengan mutasi? Pertama, saya akan jelasin pengertian dari genetika. Genetika adalah ilmu yang mempelajari tentang hereditas atau sifat turun-temurun, sifat induk dan variasi sifat karakteristik mikroba, yang membahas tentang sifat-sifat yang diturunkan oleh suatu organisme. Penggunaan teknologi DNA rekombinan adalah proses kerja dari genetika ini. Proses ini melibatkan pembuatan molekul DNA rekombinan melalui manipulasi urutan DNA. DNA yang dibuat kemudian berhubungan dengan organisme inang. Gregor Mendel dan tanaman kacang polongnya. Teman-teman pasti pernah dengar ya hukum dari Gregor Mendel, yaitu Gregor adalah seorang penelaahan yang pertama kali melakukan genetika terhadap tanaman kacang polongnya. Pada tahun 1860-an, Gregor menyilangkan galur-galur kacang polong dan mempelajari akibat-akibatnya. Hasilnya terjadi perubahan-perubahan pada warna, bentuk, ukuran, dan sifat-sifat lain dari kacang polong tersebut. Lalu, ciri khas bentuk dari kehidupan segi genetika adalah mempunyai kesamaan atau kemiripan dari tetuanya. Contoh pada manusia yaitu beberapa keluarga mempunyai rambut hitam, mata hitam, bentuk hidung tertentu, karena tetuanya demikian adanya. Namun beberapa keluarga mempunyai rambut yang pirang, mata biru, dan bentuk hidung yang lebih menonjol sesuai dengan tetua mereka. Begitu pula yang terjadi dengan mikroorganisme. DNA atau yang disebut deoksiribonukleik acid atau asam deoksiribonukleat. DNA adalah persenyawaan kimia yang membawa informasi genetik dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Struktur kimia DNA terdiri atas 3 komponen dasar, yaitu gugus gula atau deoksiribosa, asam folat, dan basa nitrogen. Ini saya ada tampilkan gambar dari struktur DNA. Teman-teman bisa lihat ya struktur dari DNA. Selanjutnya, biasanya molekul DNA itu strukturnya heliks beruntai ganda atau lebih dikenal dengan heliks ganda. DNA mengandung 2 basa, yaitu 1 purin dan 2 pirimidin. Basa purin terdiri adenin dan guanin. Basa pirimidin terdiri dari sitosin dan timin. DNA merupakan rangkaian basa-basa purin dan pirimidin yang sangat panjang. Pasangan-pasangan basa tersusun dalam bagian pusat double helix DNA dan menentukan informasi genetiknya. Setiap 4 basa diikatkan pada fosfor 2 deoksiribos membentuk suatu nukleotida. Dan setiap nukleotida dibentuk dari 3 bagian, yaitu 1. Sebuah senyawa cincin yang mengandung nitrogen, disebut basa nitrogen. Yang kedua, sebuah gugusan gula yang memiliki 5 karbon. Dan yang terakhir, sebuah molekul fosfat. Nih, teman-teman bisa lihat di slide saya ada struktur DNA double helix. Ada 2 rantai bergerak dengan arah yang berlawanan, dan pita biru ini menunjukkan rantai 2 gula fosfat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang transkripsi DNA. Transkripsi yaitu proses sintesis mRNA dengan menggunakan DNA sebagai cetakannya. Terdapat 3 jenis RNA, yaitu messenger RNA, transfer RNA, dan ribosomal RNA. Messenger RNA adalah pembawa pesan, membawa informasi yang dikode atau kode genetik dari kromosom yang ada di inti sel ke sitoplasma. Lalu apakah itu transfer RNA?
Transfer RNA ini terdapat di sitoplasma. Fungsinya untuk mengikat asam amino yang terdapat di sitoplasma, kemudian membawanya ke ribosom. Nah, yang terakhir ribosom RNA berfungsi untuk mensintesis protein dari asam amino. Proses transkripsi ini memerlukan enzim RNA polimerase yang berfungsi untuk mengkatalisis pembentukan rantai mRNA dari cetakan DNA. Nih, teman-teman bisa lihat ya di slide ada proses dari transkripsi hasil RNA. Selanjutnya ada tabel kodon dan asam amino yang sudah disandi. Selanjutnya translasi RNA. Translasi yaitu proses penerjemahan kode genetik pada mRNA menjadi urutan asam amino dalam sintesis protein. Terjadi proses penerjemahan bahasa asam nukleat pada mRNA yang disebut kodon sebagai bahasa protein. Kodon itu adalah kelompok 3 nukleotida. Setiap kodon mengkode asam amino tertentu. Proses translasi RNA ini berlangsung pada tapak translasi pada ribosom. Terdapat 3 tapak aktif, yaitu tapak A atau amino, tapak P atau peptidil, dan tapak E atau exit. Proses sintesis protein yang diarahkan oleh mRNA inilah yang disebut translasi. Pesan atau informasi yang dibawa oleh mRNA diterjemahkan dalam urutan asam amino. Mengapa disebut kodon, yaitu seri 3 nukleotida yang berurutan dalam molekul asam nukleat yang membawa pesan satu asam amino dalam polipeptida. Ini ada gambar beberapa dari proses translasi RNA. Selanjutnya tentang replikasi daripada DNA itu sendiri, yaitu proses penggandaan bahan informasi genetik. Pada replikasi DNA, satu molekul DNA heliks ganda dikonversi menjadi 2 molekul anak yang identik. Proses replikasi melibatkan enzim-enzim, yaitu enzim helikase, enzim single strand binding, enzim DNA polimerase 3, dan enzim DNA polimerase 1. Ini proses gambar dari replikasi DNA. Ada step 1, step 2, dan step 3. Ini juga ada proses dari replikasi DNA, teman-teman bisa lihat. Selanjutnya yang terakhir, saya akan jelasin tentang mutasi daripada DNA. Mutasi adalah penyimpangan atau perkecualian pada keturunan suatu organisme yang berbeda dari satu atau beberapa sifat induknya. Mutasi ini merupakan akibat penambahan atau kehilangan satu atau lebih nukleotida di dalam satu gen. Menurut Kusnadi, mutasi mengarah pada suatu perubahan senyawa kimia pada DNA. Beberapa mutasi tidak pernah dideteksi karena tergantung pada mutan yang mempengaruhi. Contohnya adalah penyebabnya resistensi antibiotik. Mutasi banyak terjadi pada proses sintesa DNA, terutama pada waktu penempatan basa purin dan pirimidin yang mengalami kesalahan. Bila mutasi ini terjadi pada enzim polimerase yang berhubungan dengan DNA, maka mutasi akan berlangsung dengan frekuensi yang relatif tinggi. Hal ini dikarenakan tidak ada lagi kemampuan daripada enzim untuk bertugas mengatur penempatan basa purin dan pirimidin. Mekanisme dari mutasi itu sendiri yaitu 1. Mensintesis DNA yang di dalamnya terdapat bagian yang ingin dimutasi. Yang kedua, hasil sintesis ini harus dihibridasi dengan DNA lain dari gen yang diinginkan. Yang ketiga, fragmen tersebut diperluas lagi oleh DNA polimerase. Selanjutnya, molekul yang diperoleh akan diadaptasikan ke dalam sel inang dan dikloning. Lalu yang terakhir, mekanismenya yaitu pemilihan mutan. Kesimpulan. 1. Genetika mikroba adalah ilmu yang mempelajari tentang pewarisan sifat yang turun-temurun pada mikroorganisme. Kedua, bahan genetis terdiri dari DNA dan RNA. Ketiga, komponen DNA terdiri dari gula, deoksiribosa, dan basa N.
timin, adenin, guanin, dan sitosin. Sedangkan RNA terdiri dari ribosa dan basa N, urasil, adenin, guanin, dan sitosin. Prinsip dasar teknologi rekayasa genetika adalah memanipulasi atau melakukan perubahan susunan asam nukleat dari DNA atau menyelipkan gen baru ke dalam struktur DNA organisme penerima. Dan yang terakhir, kesimpulan dari semuanya menurut saya, proses mutasi itu sendiri dipengaruhi oleh faktor-faktor, yaitu faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik. Faktor ekstrinsik itu dapat berupa agen kimiawi, fisik, maupun agen biologis. Sedangkan faktor intrinsik itu dapat berupa kesalahan dalam urutan DNA. Demikian presentasi saya tentang genetika mikroorganisme. Semoga teman-teman dapat memahami dan mengerti. Terima kasih saya ucapkan.